Oke. Jadi terkait dengan Toetsingrecht ini atau hak menguji peraturan perundang-undangan, hak menguji intinya, itu ada beberapa kalangan yang menyatakan bahwa itu sama aja dengan judicial review. Karena kalau kita lihat, kalau kita mau merefer peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sendiri, Toetsingrecht ini bukanlah sesuatu norma yang resmi, ya. Ini di kita tidak ada definisi resminya itu apa. Nggak ada kita resmi. Ini merupakan satu satu apa ya, satu konsep atau ya satu konsep dalam negara hukum di suatu negara yang pada intinya memberikan kewenangan kepada lembaga peradilan, ya pemegang kekuasaan kehakiman, selain menyelesaikan perkara-perkara dalam kehidupan, dalam penerapan hukum, ya perkara-perkara dalam penerapan hukum, misalnya terjadi sengketa begitu, atau terjadi perbuatan pidana, berarti kan dalam penerapannya, hukum dalam penerapannya. Juga majelis lembaga kekuasaan kehakiman juga seharusnya diberikan kewenangan untuk menguji peraturan itu sendiri. Jadi ini ada peraturan, bagaimana penerapannya di lapangan, apakah ada kehidupan ataupun perilaku kehidupan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, untuk sebagai bahan untuk menguji apakah perbuatan-perbuatan ini bertentangan dengan undang-undang atau tidak, gitu kan. Kalau misalnya ada sengketa, ada para pihak bersengketa gitu, menurut undang-undang siapa yang harus dimenangkan, siapa yang harus dinyatakan sebagai orang yang berhak, berarti menguji penerapannya. Tapi di sisi lain juga lembaga kekuasaan pemegang kekuasaan kehakiman hendaknya diberikan kewenangan untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan ini eh, sah atau tidak gitu ya. Sah, legal, sah atau legal, sah atau legal. Di samping jadi dia tidak menguji soal legitimasi ya, legitimasi atau legitimate. Kalau legitimate itu urusannya apakah masyarakat bisa menerima undang-undang itu. Jadi bisa jadi teman-teman nanti akan ketemu ada peraturan perundang-undangan seolah-olah sah gitu karena proses legislasinya benar, tapi masyarakat ngerasa ini peraturan apa? Nggak pernah dibuat naskah akademiknya, tidak pernah dilakukan public hearing, tidak pernah apa namanya, disosialisasikan, tidak pernah minta pendapat para pihak. Bikin undang-undang perdagangan, bikin undang-undang UMKM, tapi nggak pernah minta pendapat pelaku usaha UMKM misalnya. Bikin undang-undang tentang ormas, bikin undang-undang tentang lembaga pemasyarakatan, tapi tidak pernah meminta pendapat pihak-pihak yang akan diatur misalnya. Bahwa yang membuat usulan baik pemerintah maupun DPR kemudian disahkan bersama-sama nanti akan sah menjadi peraturan perundang-undangan, jadi undang-undang, sah nggak? Sah. Legal nggak? Legal. Tapi nggak partisipatif, artinya nggak legitimate. Kalangan penggunanya ngerasa nggak berguna itu. Tidak ada daya terimanya, nggak cukup. Gitu. Nah itu nggak bukan bagian yang diuji sebenarnya. Nanti masyarakat lah yang akan menguji kalau ternyata kepentingan hukumnya dilanggar. Nah, tapi kalau legitimasi ini dianggap bertentangan ya, ketidaklegitimate-nya tadi, tidak legitimasinya tadi, aspirasi rakyatnya tadi yang tidak terwadahi oleh undang-undang ini, ternyata juga dilindungi oleh undang-undang dasar atau konstitusi, maka warga negara bisa mengajukan pengujian bahwa undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi negara atau tidak. Gitu loh. Hak-hak dasar warga negara atau tidak. Nah, itulah kira-kira yang melandasi ataupun hal-hal yang terkait dengan Toetsingrecht ini atau
orang menyamakan atau mengasosiasikan dengan judicial review. Walaupun ada yang bilang bahwa Tusing Peh ini bagian dari judicial review, tidak sama persis gitu. Tapi ya itu tadi, untuk apakah sama atau tidak, karena pemberian pelaksanaan hak menguji peraturan perundang-undangan ini antar negara juga tidak sama persis juga. Jadi kalau misalnya kita lihat sejarahnya, terbentuknya lembaga judicial review atau mekanisme pengujian peraturan undang-undangan sendiri, kan di banyak negara juga banyak yang mengakui bahwa lahirnya itu ya pada saat peristiwa yang terjadi di Amerika ya. Waktu itu Hakim Agung namanya John Marshall. Ini saya udah pernah nulis lama gitu membahas tentang ini, tapi tadi pagi kelas yang pagi saya malah lupa. Akhirnya tadi barusan saya buka lagi. Jadi John Marshall dalam kasus Madison and Marbury di Amerika ya. Jadi intinya ini saya lupa nih case-nya siapa yang orang presiden sama yang bukan orang presiden, mantan presiden lama, ada sengketa gitu ya. Dan pada akhirnya John Marshall mengambil terobosan hukum bahwa meskipun di konstitusi Amerika tidak mengatur tentang judicial review, artinya pengujian peraturan perundang-undangan, dia melakukan terobosan itu. Ya. Kemudian sementara di sisi lain, kalau terkait dengan pendirian Mahkamah Konstitusi, banyak juga negara yang mengatakan bahwa kami berkiblatnya bukan ke case Supreme Court di Amerika sana, tapi kita mengacu pada apa yang dikembangkan oleh Hans Kelsen di Austria. Jadi mekanisme hakim Mahkamah Konstitusi kita merefer ke sana gitu. Artinya tidak ada masing-masing negara punya ciri khas sendiri dalam mengatur kewenangan menguji peraturan perundang-undangan tadi. Nah, ini yang sudah pernah kita bahas, teman-teman bisa saja menjawab gitu ya. Artinya yang perlu teman-teman pahami, judicial review ini bisa dalam bentuk uji material, bisa juga uji formil. Kita sudah pernah bahas ini ya. Kalau uji material, yang pasti pemegang atau lembaga yang memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan judicial review di kita ada dua, yaitu MA dan MK. Kalau MA, dia punya batu uji, alat untuk jadikan standar peraturan di bawahnya itu melanggar atau tidak. Batu ujinya MA adalah undang-undang. Kalau MK, batu ujinya undang-undang dasar. Dari kacamatanya itu kacamata undang-undang dan undang-undang dasar. Dia akan melihat apakah peraturan yang di bawah undang-undang, apakah peraturan yang ada di bawah undang-undang dasar. Tentu teman-teman mesti lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sudah pernah kita bahas di PIH juga, Anda pasti sudah bahas tuh. Hierarki peraturan perundang-undangan dari UUD 45, TAP MPR, undang-undang atau perpu, dan seterusnya sampai dengan perda. Ya. Nah, sudah pernah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya. Nah, batu ujinya undang-undang. Orang bisa mengajukan judicial review apakah peraturan di bawah undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang. Kemana? Ke MA. Mengajukan judicial review atas undang-undang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar. Kemana? Ke MK. Nah, kemudian apa bedanya di judicial review uji material dan uji formil? Kalau uji material yang diuji itu terkait dengan isi atau materi muatan. Materi muatan dari perundang-undangan itu. Jadi isinya bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak? Isinya bertentangan dengan undang-undang atau tidak? Gitu ya. Jadi kaitannya dengan isi. Isinya melanggar hak konstitusi saya atau tidak? Isinya bertentangan dengan
dengan kepentingan hukum saya atau tidak, sebagaimana diatur di undang-undang. Bertentangan dengan hak konstitusi saya enggak, sebagaimana diatur di Undang-Undang Dasar. Nah, itu hak uji material. Nah, kalau uji formil, dia terkait dengan prosesnya. Proses pembentukan perundang-undangan. Nah, ini mesti didalami nih, prosesnya benar nggak? Sudah melalui tahapan-tahapan, ini aturannya ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 juga nih, tata cara pembentukan peraturan undang-undangan. Untuk peraturan untuk undang-undang harus dilalui, dilaksanakan, harus dilampiri, harus disertakan, naskah akademik misalnya, dalam jangka waktunya, dan seterusnya. Sehingga secara formal pun sah gitu oleh lembaga yang berwenang dan dengan cara yang telah diatur. Makanya ini terlepas dari pro kontra maupun apa namanya pandangan-pandangan politik ya. Tapi berbagai pemberitaan yang ada, tidak jarang teman-teman mungkin pernah baca juga pandangan para ahli hukum yang ketika mensikapi Undang-Undang Cipta Kerja pada saat beberapa waktu yang lalu itu, banyak yang menyarankan, dan sepertinya juga ada yang sudah mengajukan, bukan uji material, tapi uji formil. Jadi yang di-challenge proses pembentukannya, yang oleh banyak kalangan berdasarkan pemberitaan dan apa namanya ya nuansa pemberitaan pada saat itu ya, undang-undangnya tidak transparan dan dalam tanda petik seolah-olah ini draftnya atau rancangan undang-undang yang ke DPR nggak pernah dipublish, sekalinya sampai dengan disahkan pun masih belum dipublish, sampai dengan diserahkan ke presiden pun belum dipublish. Kalaupun dipublish ternyata draftnya beda-beda pasal-pasalnya. Jumlah pasalnya beda dan seterusnya. Artinya berarti DPR membahas draft yang mana? Gitu. Walaupun ada tanggapan dari DPR, ya itu beda halaman karena beda kertas, beda font dan lain sebagainya. Tapi masyarakat yang memohon tadi, yang mengajukan permohonan judicial review tadi, beranggapan bahwa bisa jadi DPR membahas sesuatu yang nggak ada dibahas. Gitu. Artinya draft RUU yang sudah disahkan menjadi undang-undang ini belum pernah mengalami proses legislasi, pengesahan di DPR. Kenapa? Yang mana saya nggak tahu. Jangan-jangan dibahas yang lain, bukan yang ini. Nah, tapi untuk membuktikan itu kan tidak mudah. Karena para pemohon tadi kan bukan di lingkaran, bukan di internal DPR. Bagaimana dia bisa membuktikan bahwa dokumen ini berbeda dengan yang sekarang diundangkan? Nah, tentu harus mengukur diri. Daripada kita mengklaim uji formilnya, nanti ditanya di persidangan, nggak bisa membuktikan, ya pasti kalah. Gitu. Tapi memang kelebihan, tanda petik kelebihan ya, kenapa ada sebagian kalangan yang menyarankan uji formil saja? Karena kalau uji material kan kita mau minta pembatalan pasal-pasalnya atau seluruh pasalnya, tapi membuktikannya kan berat. Semua lintas bidang perundang-undangan, ada ketenaga kerjaan, pertambangan, pajak, perburuhan, tentu tidak mudah. Nah, kalau uji formil, kita sekalinya dapat alat bukti tadi yang menunjukkan bahwa prosesnya cacat, ada yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tahapan-tahapan yang nggak dilalui, maka rontok otomatis materialnya nggak usah di judicial review, dibatalkan semuanya. Nah, itu uji formil karena tidak sesuai dengan apa namanya prosedur pembentukannya. Nah, ini jadi terlepas apakah memang demikian atau tidak, tapi dari pemberitaan yang ada, case itu bisa kita jadikan rujukan pembelajaran ya. Bahwa untuk membentuk peraturan perundang-undangan harus selain isinya benar, prosedurnya juga harus benar ya. Kemudian sebenarnya selain judicial review juga ada namanya legislative review. Ini bukan ke MA atau ke MK tapi ke DPR.
yang artinya kita minta perubahan kepada DPR untuk membuat revisi dan lain sebagainya. Bahwa peraturan perundang-undangan yang Anda lahirkan, yang diterbitkan ini nggak sesuai, nggak aspiratif, dan lain sebagainya. Maka bisa diajukan legislative review. Berikutnya ada pertanyaan tentang asas-asas hukum acara perdata atau HAPER, hukum acara perdata yang diatur di RBG dan HIR atau HIR ya. Tapi kalau yang namanya asas sebenarnya yang namanya asas itu bukanlah norma hukum. Atau pasal-pasal atau perundang-undangan. Bukan. Asas itu di atasnya itu. Asas itu nilai-nilai, norma-norma yang lebih abstrak, tapi memang seharusnya asas itu menjiwai atau mendasari dari pasal-pasal ini. Artinya pasal ketika pembentuk peraturan perundang-undangan mau membuat pasal-pasal, bunyi pasal itu harus dijiwai oleh asas-asas gitu. Ya. Jadi asas itu bukanlah pasal, tapi karena saking pentingnya asas itu, seringkali asas-asas itu pun ditarik menjadi norma, dijadikan pasal. Contoh ya, dalam hukum pidana kan ada asas, mungkin teman-teman masih ingat dulu di PIH, nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali, ya kan? Yang artinya tidak ada pidana jika yang intinya ya, tidak boleh seseorang itu dijatuhi pidana, sanksi pidana. Tidak boleh seseorang dipidana jika belum ada peraturan yang mengaturnya, yang menyatakan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Artinya, kalau belum ada undang-undangnya yang mengatakan bahwa eh, apa ya? Ketika belum ada undang-undang yang mengatakan bahwa bagi pengusaha makanan yang tidak mendaftarkan makanannya, tidak mencantumkan tanggal daluarsanya adalah sebuah tindak pidana misalnya di Undang-Undang Perlindungan Konsumen misalnya. Kalau belum ada undang-undang itu, kemudian orang pengusaha makanan tertentu tidak mencantumkan tanggal daluarsa, kemudian ada orang memakan itu dan meninggal misalnya atau keracunan, maka dia nggak bisa dipidana. Kenapa? Karena undang-undangnya belum ada. Tidak pernah mengatur bahwa tidak kecuali kalau memang sengaja dia jual makanan yang sudah basi, itu sudah otomatis. Karena kelalaiannya menyebabkan matinya korban, dan lain sebagainya. Tapi kalau makanan, tadi kan orang jual makanan. Karena warung-warung nggak tahu dikira makanan ini masih tahan lama, sehingga produsennya nggak mencantumkan tanggal daluarsanya. Tapi sekarang kan sudah ada tuh, undang-undang di perlindungan konsumen ada. Kalau seandainya undang-undangnya belum ada, kemudian dia tidak mencantumkan, kemudian akibat memakan makanan yang sudah daluarsa tadi, maka dia nggak bisa dipidana. Kenapa? Karena tadi asas tadi nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali. Dan itu sudah diadopsi di pasal 1 undang-undang di KUHP kita. Jadi yang semula asas KUHP, yang seringkali dikenal dengan asas legalitas. Jadi orang dipidana itu kalau sudah ada undang-undangnya gitu. Nah, pasal 1 undang-undang KUHP kita sudah mengakomodir itu. Artinya yang tadinya asas diserap, diadop, diabsorb menjadi undang-undang, menjadi pasal-pasal dalam undang-undang. Nah, termasuk dalam undang-undang dalam ketentuan hukum acara perdata ini, ya, ada asas-asas yang juga sejalan atau diadopsi menjadi peraturan perundang-undangan kita. Nah, sebelum asas-asas hukum acara perdata, saya mau sampaikan biar nggak ketukar juga. Di waktu teman-teman belajar hukum perdata pun pasti sudah pernah dengar hukum asas-asas hukum perdata. Tapi ini asas-asas hukum perdata beda dengan hukum acara perdata.
Kalau hukum perdata kan bicara materialnya. Kalau hukum acara perdata kan hukum bagaimana jalannya sidang, bagaimana cara mengajukan gugatan, bagaimana jadi proses untuk perkara penyelesaian kalau ada sengketa atau permohonan. Nah, kalau asas hukum perdata yang pernah Anda belajar kan asas hukum perjanjian misalnya dalam hukum perdata. Ada asas kebebasan berkontrak, ada fakta sunt servanda, asas konsensualisme, asas itikat baik, exceptio non adimplenti contractus, asas kepribadian. Kalau hukum benda ada droit de suit, ada droit de preference, ada totalité, ada besitter untuk barang bergerak, ada publisitas untuk barang tidak bergerak. Itu asas-asas hukum perdata. Nah, pertanyaannya adalah asas-asas hukum acara perdata. Bagaimana hukum perdata itu mesti dijalankan? Jadi di HIR dan RBG serta Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga sudah diatur, ya, diadopsi asas-asas tadi. Di antaranya adalah bahwa dalam hukum acara perdata hakim bersifat menunggu dan bersifat pasif. Tapi asas ini juga dalam prakteknya sudah nggak terlalu relevan lagi. Banyak yang hakim sudah mulai bersifat aktif. Begitu. Sudah mulai bersifat aktif. Kenapa? Karena hakim ngerasa pembuktian kalau hanya berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para pihak, dari alat bukti yang ada, saya belum yakin ini sebenarnya yang benar yang mana. Gitu. Meskipun dalam konteks hukum perdata. Kalau dalam hukum pidana, yang banyak diakui, disetujui oleh para ahli hukum dan di KUHAP juga diakomodir, hakim bersifat aktif memang dalam mencari kebenaran material. Karena yang dicari dalam hukum pidana itu kebenaran material. Karena kenapa yang perdata kebenaran formil, cenderung ke kebenaran formil saja. Misalnya nih ada orang yang mengklaim ini si A, ini B, ini sebidang tanah. Si A bilang ini tanah saya, B juga bilang gitu ini tanah saya. Meskipun bisa jadi pemilik yang sebenarnya adalah B, si A waktu itu pernah mengiming-imingi, menjanjikan sesuatu dan segala macam, entah apapun peristiwanya, ketika ditanya hakim, mana buktinya? Si A bisa menunjukkan sertifikat. Si B nggak punya bukti apa-apa. Maka hakim harus memenangkan si A dalam perkara perdata. Tidak ada kewenangan dia mencari, emang dulu peristiwanya gimana sih kok kamu bisa menyerahkan sertifikat segala macam, mau saja dibalik nama segala macam. Ini harus dibuktikan di pengadilan pidana. Makanya dalam beberapa kali kesempatan ada sekarang ini kan banyak orang yang hati-hati juga nanti buat Anda nanti pas lagi mau bertransaksi, mau menyewakan rumah, mau misalnya Anda punya rumah, mau dikontrakan dan lain sebagainya. Anda kan nanti akan kerja bisa jadi penempatan Anda nggak di satu tempat, ya kan? Mungkin nanti kalau sudah punya rumah, mau dikontrakan, mau disewakan, hati-hati ketika ada orang yang menyewa, tiba-tiba minta persyaratannya apa? KTP diminta, fotokopi sertifikat diminta, SPPT, PPB diminta, AJB-nya diminta, yang biasanya melekat sama sertifikat. Hati-hati, walaupun fotokopian. Kalau sekarang digital, pembuatan sertifikat digital segala macam itu kan mudah gitu. Dipalsukan segala macam, kemudian kalau misalnya ada oknum tertentu di bidang itu. Nah, jadi Anda harus membuktikan, kalau kita mengklaim bahwa ini saya yang asli itu dipalsukan, itu membuktikan di peradilan pidana lagi. Yang ini mah jalan terus gitu. Nah, jadi hakim di pengadilan perdata itu cenderung bersifat pasif. Dia membuktikan kebenaran formilnya.
Nah, kalau pengadilan pidana tidak sampai ke kebenaran material. Kenapa? Karena yang mau diputuskan itu menyangkut potensi pelanggaran hak asasi manusia. Ada nasib orang yang akan dirampas hak asasinya, karena penahanan penjara itu pelanggaran hak asasi manusia. Tapi dia menjadi tidak melanggar HAM kalau sudah diputus oleh hakim. Nah, oleh karenanya hakim harus dapat memutuskan dalam perkara pidana, benar-benar orang itu layak dirampas hak asasi manusianya karena dia telah merampas hak orang lain juga, misalnya. Telah melakukan kejahatan yang sejatinya dia juga merugikan hak asasi manusia orang lain, sehingga dia layak untuk dibatasi hak asasinya juga, gitu. Nah, jadi hakim bersifat pasif kalau misalnya ditanyakan, iya pasif dalam konteks tertentu secara umum memang pasif. Tapi dalam kondisi tertentu kadang hakim bersifat aktif. Dan ini juga agak relate dengan pertanyaan sebelumnya terkait dengan pemeriksaan setempat. Nah, dalam beberapa kasus, hakim ternyata melakukan Gerechtelijkheidsopneming yang dalam rangka untuk mendapatkan keyakinan yang lebih yang lebih ya, ingin mendapatkan keyakinan, semakin yakin, hakim bisa saja melakukan pemeriksaan setempat. Jadi dengan menghadirkan para saksi atau datang langsung ke lokasi misalnya, melakukan pemeriksaan. Ada satu artikel yang saya pernah temu ya, yang ngasih contoh tentang hakim ingin meyakinkan dalam satu case perselisihan atau pengingkaran atas anak gitu. Jadi ada orang tua, ada ayah yang melakukan pengingkaran terhadap anak. Ini bukan anak saya misalnya. Nggak ada mirip-miripnya. Yang kalau sekarang mungkin nggak relevan. Kenapa? Karena sudah ada tes DNA. Bisa digantikan. Tapi di masa itu belum ada. Belum ada tes DNA. Sehingga hakim butuh keyakinan, benar nggak yang dibilang? Karena anak kan nggak bisa dihadirkan di persidangan pada saat pemeriksaan perkaranya itu. Dan akhirnya hakim memutuskan untuk melakukan pemeriksaan setempat, pengen lihat anaknya. Karena banyak orang, saksi-saksi semuanya bilang bahwa nggak mirip sama sekali sama bapaknya. Dari ras, dari warna kulit, dari rambut, dan lain sebagainya. Hakim pengen yakin, bisa saja dia untuk mendapatkan yakin sampai aktifnya sampai ke situ gitu. Nah, jadi dan ada pernah kejadian begitu dalam perkara perdata padahal. Nah, jadi kan nggak yang pasif semuanya, gitu ya. Walaupun secara umum hakim bersifat pasif memang. Ada, tapi kadang satu dua untuk mendapatkan keyakinan dia melakukan pemeriksaan setempat atau tetap meminta bukti-bukti dihadirkan lagi kepada para pihak untuk menghadirkan alat bukti yang lain, untuk termasuk dalam hal memerintahkan untuk disertai dengan sumpah. Itu dalam rangka untuk mendapatkan keyakinan hakim. Dalam perkara perdata ya, kalau pidana kan enggak. Di pidana, besok kita bahas besok ya, tentang pembuktian di pidana. Saya nggak tahu di kelas ini apa kelas yang sebelah yang nanya tentang kedudukan sumpah. Kenapa dikaitkan dengan pernyataan saya yang dulu bahwa tersangka, terdakwa itu punya hak ingkar, boleh berbohong. Gitu. Nah, nanti kemarin sih waktu itu sudah saya jawab ya, tapi nanti ternyata materi pembuktian pidana itu ada di RPS hari ini, pertemuan ke-8 dan seterusnya ada juga ya, jadi saya bahas nanti. Berikutnya, hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya. Ini kalau teman-teman masih ingat, saya pernah singgung juga dengan asas namanya ius iuria novit. Yang artinya hakim tidak boleh menolak suatu perkara. Sebenarnya ini bukan masalah hakimnya, tapi pengadilan. Bukan personal hakim, tapi institusi pengadilan. Tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan bahwa perkara itu tidak ada hukumnya. Perkara itu tidak ada hukumnya.
Melainkan hakim harus melakukan penemuan hukum, rechtsfinding. Nah, jadi tapi sekali lagi jangan diartikan tidak boleh menolak itu berarti harus mengabulkan. Tidak. Menolak dalam arti menolak untuk memeriksa perkara itu. Jadi kalau ada orang menggugat, mendaftarkan gugatan, ya diterima harus. Bahwa nanti memenuhi syarat atau tidak, nanti di proses selanjutnya gitu. Jadi yang sebenarnya yang secara garis besar dari asas ini maksudnya adalah setiap orang punya hak untuk mengajukan, memperjuangkan hak-haknya melalui hukum. Baik melalui gugatan, permohonan, kalau dalam perkara pidana berarti melakukan aduan atau laporan. Begitu. Jadi tidak boleh dengan alasan tidak. Maka tapi akhirnya apa asas ini? Akhirnya pengadilan itu banjir perkara. Semua orang ada persoalan sepele, hal yang kecil-kecil pun bisa saja semuanya masuk ke pengadilan. Ada orang yang karena ditagih utang nggak terima, ada orang yang karena makan di satu warung ternyata harganya mahal, nggak enak, harganya mahal, kwitansinya difoto, diupload di medsos, warungnya nggak terima, lapor polisi, selain lapor polisi menggugat perdata dan lain sebagainya. Tapi itu memang hak warga negara gitu. Ya. Jadi kadang kita meremehkan, kenapa sih begitu masuk ke pengadilan? Ya memang hak dia juga. Kalau dia digituin, mungkin dia juga bisa melakukan hal yang sama. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau masyarakat sudah makin melek hukum, sebenarnya hal-hal seperti tadi kan nggak perlu terjadi, gitu ya. Baik yang melakukan maupun akhirnya orang tidak melakukan itu. Tapi kan ini namanya proses ya. Jumlah penduduk Indonesia juga sedemikian besarnya dengan karakter masing-masing yang berbeda-beda. Nah, jadi tetap harus diproses walaupun nanti ujung-ujungnya ditolak, gitu ya. Tapi tidak boleh menolak di awal. Oh, ini enggak apa-apaan sih gini aja masuk ke pengadilan, enggak boleh. Ya. Jadi tempat pendaftaran TPST-nya itu enggak boleh di pengadilan itu enggak boleh menolak di depan gitu. Hak kecuali kalau dokumennya ataupun persyaratan untuk pada gugatannya memang tidak memenuhi syarat ya ditolak di awal. Jangan, tapi kalau lengkap dia bisa melengkapi maka harus diterima. Diterima dalam artian diproses apa namanya gugatan yang didaftarkan tadi. Yang berikutnya adalah hakim wajib mendengarkan para pihak yang berperkara atau audi et alteram partem. Bahwa hakim dalam menyidangkan perkara perdata itu wajib mendengarkan kedua belah pihak. Wajib memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling membuktikan. Untuk mengajukan alat bukti, mengajukan saksi, mengajukan ahli, dan lain sebagainya, sama gitu. Jadi tidak hanya memberikan kesempatan kepada salah satu pihak saja, tapi dua-duanya harus dikasih kesempatan yang sama. Kemudian pengadilan bersifat terbuka untuk umum. Jadi pengadilan perdata itu terbuka untuk umum kecuali perdata yang terkait dengan proses perceraian misalnya. Kalau yang beragama Islam kan di pengadilan agama. Kalau yang selain agama Islam di pengadilan umum, perceraian bersifat tertutup. Dalam perkara pidana misalnya, pidana anak, baik anak selaku sebagai pelaku atau sebagai korban atau saksi misalnya, maka peradilannya tertutup. Perbuatan tindak pidana kesusilaan, perkosaan, kemudian perzinahan itu tertutup. Selain itu terbuka. Ya, selain itu terbuka. Nah, dalam praktek bahkan dulu sebelum banyak ruang-ruangan di kita ber-AC, makna terbuka untuk umum ini salah satunya secara simbolis juga diwujudkan dalam bentuk pengadilan-pengadilan itu pintu-pintunya terbuka memang.
Dan sekarang ini pun di beberapa pengadilan yang sudah ber-AC pun memang pintu belakang itu dibuka. Itu untuk menunjukkan aura spirit. Jadi Anda kapan saja masuk ke pengadilan, misalnya kalau punya waktu gitu ya. Sekarang main ke pengadilan nih, tergantung lihat jadwalnya. Teman-teman bisa lihat di SIPP pengadilan ya. Setiap pengadilan itu ada sistem informasi penanganan perkara. Lihat jadwal sidangnya, ada tuh. Datang ke sana, Anda masuk, duduk, nongkrong, dengerin boleh. Kecuali kalau ruangannya penuh dan tidak boleh gaduh, tidak boleh berisik segala macam. Nah, itu boleh terbuka untuk umum, ya. Nah, jadi sifatnya terbuka untuk umum. Kemudian tidak ada keharusan atau kewajiban untuk diwakili. Anda kalau masih ingat materi hukum kepailitan kemarin kan harus diajukan oleh advokat kan? Tidak boleh sendirian tanpa didampingi atau diwakili advokat. Kalau perdata tidak ada kewajiban untuk diwakili. Dia boleh sendiri oleh si penggugat, orang yang berkepentingan yang merugikan tanpa melalui advokat. Cuman terkadang karena khawatir ini persoalan hukum begini kan nggak mudah, membuat gugatan, nanti membuat replik, duplik, simpulan, pembuktian itu kan tidak mudah. Tidak semua orang terbiasa dengan itu, maka banyak orang yang akhirnya memanfaatkan jasa. Sebentar ya, anak saya mau kursus sebentar. Oke, saya lanjutkan. Kemudian, jadi tidak ada keharusan harus diwakili ya, tidak wajib. Kemudian berperkara dikenakan biaya. Jadi sidang di pengadilan itu bukan gratis, tapi ada biayanya. Tapi biayanya bukan biaya sebagaimana kalau diselesaikan lewat arbitrase. Kalau arbitrase itu arbiternya, para pengadilnya di badan arbitrase itu yang membayar para pihak. Di arbiternya itu dibayar oleh para pihak. Jadi mahal arbitrase. Tapi cepat. Ya, upaya hukumnya cepat. Nah, kalau di pengadilan dia apa namanya? Hakimnya tidak dibayar oleh para pihak. Biaya ini dalam rangka untuk hitungan memanggil para pihak. Ya, jadi kita pertama kalau mengajukan gugatan itu harus membayar uang panjar dulu. Dikasih skum, kemudian kita bayar biaya panjarnya itu yang diperkirakan dihitung-hitung berdasarkan biaya pemanggilan oleh jurusita pengadilan kepada para pihak. Kan butuh biaya tuh nganter surat panggilan dan lain sebagainya. Sudah dihitung-hitung, diperkirakan, sudah ada apa namanya tabelnya, tarifnya itu mereka nanti akan menentukan sekian gitu ya. Nah, nanti pada bagian akhir di putusan nanti hakim akan memutuskan siapa yang harus menanggung biaya perkara. Jadi kalau memang harus ditanggung oleh, biasanya dibebankan pada pihak yang kalah ya. Nah, misalnya tergugatnya kalah nih, gugatan dikabulkan. Berarti kan harusnya duitnya tadi dikembalikan. Di dalam praktek, penggugat kalau udah menang udah lupa sama duit yang panjar yang dibayarkan tadi. Padahal harusnya kan dibayar oleh si pihak yang kalah. Masalahnya juga, si tergugat juga jarang juga yang secara sukarela mau membayar itu. Gitu. Akhirnya uang panjar tadi akhirnya udah bablas. Ya, dalam prakteknya begitu. Walaupun teorinya harusnya bisa dikembalikan. Kemudian pengadilan berjalan cepat. Nah, ini kalau yang berbiaya sederhana, cepat, berbiaya murah, ini idealnya begitu. Tapi dalam praktek kan nggak begitu juga. Ya, biaya advokat, walaupun advokat kan urusan para pihak ya. Tapi di pengadilan yang namanya murah ya berarti apa namanya biaya murah ya tadi hakim tidak dibayar. Hakim sudah dibayar oleh negara. Nah, makanya kalau sampai ada oknum-oknum tertentu, ini
ini iseng, ini bercanda ya, bercanda aja, guyonan. Ada guyonan salah satu guru besar ilmu hukum UI ya, Profesor Hikmahanto Juwana. Saya mengutip beliau pas di kelas. Saya masih ingat kan untuk ketika membandingkan arbitrase dengan pengadilan ya. Ini kalau pengacara para advokat yang biasa beracara di badan arbitrase misalnya, kok dia beracara di pengadilan, dia lupa gitu. Kalau di arbitrase kan arbiternya dibayar oleh pengacaranya si para pihak gitu. Akhirnya dia bayar hakim gitu, lupa bahwa hakim tuh nggak dibayar. Ini untuk apa namanya menyindir sebenarnya, satir aja itu. Untuk dalam prakteknya banyak para pihak yang akhirnya membayar oknum oknum hakim, bukan nggak semua hakim. Artinya oknum hakim yang dibayar, padahal ini kan harusnya nggak dibayar. Bayar itu kalau di arbitrase. Itu sebagai nama lain dari suap sebenarnya. Nah, dalam praktek ternyata di pengadilan juga kadang lebih mahal daripada arbitrase. Udah gitu nggak sah lagi, ilegal lagi, pidana lagi. Nah, mending arbiter aja lah, udah jelas. Yuk para pihak kalau bikin kesepakatan nanti selesainya di arbitrase. Nah, itu bisa saja terjadi. Kemudian putusan hakim harus disertai dengan argumentasi hukum. Jadi hakim dalam memutuskan suatu perkara, dia harus didasarkan pada argumentasi, data, fakta yang terjadi di persidangan. Tidak bisa hakim hanya mendasarkan pada keyakinannya saja. Pas di pengadilan dilihat, nih kalau ngelihat orangnya, pihak si tergugat ini, rasanya nggak mungkin dia apa namanya nggak ngelunasin itu karena duitnya dipakai foya-foya. Lihat wajahnya aja kalem, tenang, kasihan gitu. Nggak bisa begitu. Melihat yang penggugat ini kayaknya mukanya berangasan, badannya tatoan, gitu. Rambutnya gondrong. Ini kemungkinan dia nih yang apa namanya yang ingkar janji pertama kali dan sebagainya. Nggak bisa lihat gitu. Ini dari tampilannya, dari wajahnya, atau dari warna, dari model rambutnya, dari auranya. Nah ini hakim atau dukun gitu ya. Ini hakim malah kayak paranormal, melihat orang salah nggak bersalahnya atau terbukti atau tidak terbuktinya suatu dalil didasarkan pada firasat ataupun penerawangan. Ya, itu bukan hakim namanya. Nah jadi dia harus didasarkan pada data dan fakta yang didasarkan pada alat bukti yang dihadirkan. Siapa yang paling bisa meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti. Bahwa subjektivitas hakim itu ada, itu nggak masalah. Namanya juga manusia. Hakim juga manusia. Tapi tetap dia tidak bisa mendominasi. Harus didasarkan keyakinan tadi juga harus didasarkan pada alat-alat bukti yang ada di pengadilan. Oke, berikutnya terkait dengan jangka waktu ya. Ada pertanyaan tentang jangka waktu penahanan. Terus terang teman-teman, kalau saya dulu pas menangani perkara pidana begini ya, saya dulu pernah hafal, sekarang udah lupa lagi. Tapi teman-teman bisa dicek, Pak, mesti saya tadi udah download KUHP, teman-teman juga bisa download KUHP sendiri ya. Di pasal-pasal ini ada jangka waktunya. Berapa lama yang ada di penyidik, berapa lama di penuntut umum, berapa lama di pengadilan negeri, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, hakim Mahkamah Agung, kalau dia mengajukan upaya hukum terus. Baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum. Tapi intinya, yang perlu teman-teman pahami, penahanan itu berbeda dengan penjara. Ya, penahanan itu tidak sama dengan penjara atau hukuman. Orang yang ditahan itu belum tentu bersalah. Karena dinyatakan bersalah atau tidak itu setelah ada putusan hakim yang inkrah. Inkrah. Ini kepotong ada foto di sini. Inkrah.
yang berkekuatan hukum tetap gitu. Kalau belum, ya dia masih belum masuk dalam kategori penjara atau kurungan gitu ya. Yang pasti ini belum dihukum dia. Nah, kenapa mesti ada ditahan? Nah, ditahan itu ada tujuannya. Dalam perkara pidana, penahanan seorang tersangka atau terdakwa itu ada dua sebab alasan penahanan. Yang pertama, alasan objektif. Alasan objektif itu ada karena secara objektif, ada alasan objektif dan subjektif ya. Teman-teman kan nggak perlu menjawab ini, jangka waktu aja yang ditanya. Tapi saya jelaskan biar teman-teman paham maksudnya penahanan apa. Saya juga kaget tiba-tiba muncul pertanyaan penahanan kan. Oke, tapi ya itu memang ada pertanyaan itu ya sudah jawabannya begitu. Objektif artinya di KUHP diatur bahwa seseorang atau penyidik atau jaksa penuntut umum atau hakim dapat melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa itu jika memenuhi syarat subjektif dan objektif. Objektifnya itu jika tindak pidana yang didakwakan, yang disangkakan kepada si tersangka atau terdakwa tadi, dia diancam dengan pasal dalam KUH pidana ataupun peraturan hukum pidana yang lain, khusus lainnya, di dalam pasal itu yang didakwakan ancamannya lebih dari 5 tahun. Di pidana itu, bukan menurut pandangan jaksa, nanti saya akan tuntut dia lebih dari 5 tahun, tidak. Tapi dia diancam dengan pasal yang pasal itu misalnya narkoba, pencurian, perkosaan, perampokan, penipuan. Ancamannya lebih di pasal itu, ancamannya lebih dari 5 tahun enggak? Misalnya. Kalau di pasal itu ancamannya lebih dari 5 tahun, maka dia memenuhi syarat objektif. Lebih dari 5 tahun. Kemudian yang kedua, saya lupa nih. Untuk tindak pidana pasal-pasal berapa aja ini saya lupa nih. Nanti teman-teman bisa buka di KUHP. Nanti saya cari juga deh. Udah lama saya nggak bikin. Ada pasal-pasal tertentu yang dia bisa memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan. Nah, yang berikutnya syarat subjektif. Subjektif itu berarti berdasarkan penilaian si penyidik, berdasarkan judgement dari JPU, judgement dari hakim. Yang pertimbangannya adalah dikhawatirkan kalau dia nggak ditahan, maka si tersangka atau terdakwa tadi dikhawatirkan akan melarikan diri. Ntar dipanggil di persidangan susah gitu. Atau menghilangkan barang bukti. Menghilangkan atau merusak barang bukti. Nanti dia akan ngubungin sana, sini, suruh menyembunyiin, suruh bakar, handphonenya suruh buang, dan lain sebagainya. Nanti kesulitan menghalangi penyidikan nanti. Atau dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya. Nanti dia kalau dilepaskan lagi, dia membunuh orang lagi. Kalau dilepaskan lagi, nanti dia menganiaya orang lagi. Nah, makanya kadang pengacara tindak pidana korupsi dia akan bilang, mengulangi dari mana katanya. Orang dia udah nggak punya jabatan lagi, masa mau korupsi lagi? Tapi kan penyidik bilang, khawatir melarikan diri. Nah, keluarganya, dia udah nggak punya apa-apa, nggak mungkin pergi. Nah, itu masalah meyakinkan kepada hakim. Makanya tersangka, terdakwa, atau melalui kuasa hukumnya, atau penasihat hukumnya, seringkali mengajukan penangguhan penahanan yang harus bisa meyakinkan bahwa dia tidak akan melarikan diri, keluarganya di sini semua, anaknya masih bayi dan lain sebagainya. Masa mau melarikan diri? Menghilangkan barang bukti di mana? Barang bukti kan udah disita semua sama penyidik. Atau mengulangi di mana? Masuk ke kantornya saja udah nggak bisa lagi dan lain sebagainya. Walaupun secara objektif terpenuhi, tapi penyidik akan mempertimbangkan atau jaksa penuntut umum akan mempertimbangkan itu untuk melakukan penahanan atau tidak. Termasuk jaksa penuntut umum ketika diserahkan tahanan tadi, tersangka diserahkan ke jaksa penuntut umum, apakah jaksa penuntut memutuskan akan memperpanjang atau tidak, ya itu dalam tanda petik menjadi diskresi dari para penegak hukum ini.
apakah memenuhi syarat tadi, khawatir nanti kalau ditangguhkan penahanannya, nanti kalau pas sidang susah dipanggil, nggak datang-datang gitu. Ya. Khawatir kan melarikan diri dan lain sebagainya. Maka apa namanya? Itu yang terkait dengan. Nah, ini ada nanti tinggal lihat tabel saja ya. Menurut saya sih nggak usah dihafalin juga. Kecuali kalau memang Anda berkecimpung di sini ya dihafalin. Tinggal lihat tabelnya. Saya sendiri juga nggak hafal, lupa. Pernah hafal tapi sekarang udah lupa lagi gitu. Kalau nggak berkecimpung lagi, maka sudah ya nanti tinggal lihat di pasal 24, 25, 26, 27, 28 KUHP sebagaimana yang ada di slide ini. Kemudian ada pertanyaan lagi tentang apa nih? Litigasi dan non litigasi. Sudah pernah saya bahas ya, litigasi dan non litigasi. Intinya kalau litigasi berarti penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, non litigasi melalui jalur selain pengadilan. Bisa melalui mediasi, negosiasi, tapi negosiasi dalam arti positif ya, bukan negosiasi dengan oknum pejabat dan lain sebagainya untuk dalam rangka korupsi, kolusi, nepotisme, tidak. Negosiasi dalam rangka menyelesaikan sengketa tadi. Atau penyelesaian sengketa-sengketa yang memang bukan sengketa yang ranah kewenangannya bukan ranah kewenangan pengadilan. Misalnya apa? Penyelesaian sengketa informasi, sengketa keterbukaan informasi. Ya. Kemudian sengketa ke ombudsman misalnya, ombudsman. Nah, itu mereka menyelesaikan perkaranya mirip sidang pengadilan, tapi mereka bukanlah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Jadi mirip seperti peradilan, tapi dia bukan peradilan. Karena mereka bukanlah bagian dari badan peradilan. Mereka tidak di bawah Mahkamah Agung. Jadi orang sering menyebutnya seperti kuasi peradilan, peradilan semu. Jadi menyelesaikan sengketa, tapi tidak dalam konteks sengketa judicial, begitu ya. Ada juga begitu. Misalnya dalam kasus ini lagi-lagi saya ingin sampaikan tidak dalam konteks pro dan kontra dalam case 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan misalnya. 75 pegawai KPK itu mengajukan ke Komisi Informasi Pusat minta pendapat, minta mengajukan minta putusan, minta pendapat kepada KIP tadi terkait dengan apakah hasil tes wawasan kebangsaan itu bersifat rahasia atau terbuka. Memang haknya para pegawai tadi untuk dapat mengaksesnya. Nah, yang seperti tadi itu penyelesaiannya bukan penyelesaian yang penyerahan judicial, tapi non litigasi. Makanya seringkali dalam praktek ada pihak-pihak yang ngerasa powernya termasuk putusan KPPU teman-teman ya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ini kan kadang didenda persaingan usaha segala macam, sehingga dalam prakteknya untuk eksekusinya banyak yang bukan banyak ya, artinya ketika tidak dipatuhi agak kesulitan juga, kecuali kalau KPPU ini kalau yang disengketakan perusahaan-perusahaan bonafit ya, bonafit besar gitu. Kalau dia nggak memenuhi, pasti nama besar dia, reputasinya akan tercoreng juga. Tapi dari sisi tadi pelaksanaan putusan nanti daya laku ataupun kekuatan eksekutorialnya itu seringkali tidak sekuat putusan pengadilan. Ya, kira-kira begitu. Walaupun putusan pengadilan juga kadang juga susah dieksekusi gitu ya. Tapi apalagi yang non litigasi. Jadi kira-kira begitu. Ada orang yang mengambil jalur saya nggak usah litigasi deh daripada mending negosiasi, mediasi.
yang saya pernah cerita di pertemuan sebelumnya, win-win solution itu. Yang sebenarnya saya juga nggak setuju dengan istilah win-win solution. Kan saya pernah cerita ya, bukan win-win solution, tapi masing-masing sama-sama merasa win, merasa menang saja gitu. Karena kalau win-win kan menang nggak mungkin dalam satu penyelesaian konflik gitu. Dua-duanya menang, pasti ada yang kalah. Tapi meskipun kalah, mengalah gitu kan, tapi dia tetap merasa menang daripada nanti saya beracara keluarnya biaya banyak, mending segini deh saya mundur sedikit. Tapi kan mundur tadi kan kalah. Tapi tetap aja dia merasa menang. Yang satu juga gitu, harusnya dia dapat lebih, tapi dia rela berkurang. Ya itu masing-masing merasa win. Kemudian pertanyaan berikutnya ada beda permohonan, gugatan, dan dakwaan. Tentu kalau kita bisa tarik satu garis, yang ini di rezim yang berbeda. Ini pidana, yang dua ini permohonan dan gugatan di rezim perdata, tun ya. Permohonan ini di rezimnya judicial review, juga permohonan namanya. Tapi terserah Anda menjawabnya ada permohonan terkait dengan judicial review pun nggak masalah juga. Jadi intinya dalam perkara perdata misalnya permohonan dan gugatan itu sebenarnya induknya sama ya, berawal dari sebuah gugatan. Secara teoritis dia merupakan gugatan dalam perkara perdata, yang dibedakan dalam perdata itu gugatan dibedakan menjadi dua, yaitu gugatan volunteer dan gugatan contentiosa. Volunteer itu gugatan sukarela, kalau ini gugatan karena memang ada sengketa. Jadi kalau volunteer itu pihaknya cuma satu, di sini lebih dari satu. Lebih dari satu. Ada pihak lawannya. Kalau di sini nggak ada lawannya. Dia hanya butuh penetapan saja, butuh pengesahan dari pengadilan. Saya pernah ngasih contoh soal penetapan pengangkatan anak, perubahan nama, ganti jenis kelamin misalnya, dan lain sebagainya yang sifatnya tidak ada sengketa, tidak ada perlawanan dari pihak lain. Berbeda dengan yang ini. Nah, karena gugatan volunteer ini tidak ada lawan, seringkali disebut sebagai permohonan dia. Jadi permohonan adalah gugatan volunteer tadi sama. Mohon penetapan. Tapi tidak bisa semua permohonan itu penetapan misalnya ahli waris gitu. Bisa jadi dia hanya penetapan kalau semua ahli waris setuju, tapi kalau misalnya ada yang nggak setuju, jatuhnya bukan di permohonan karena mesti diselesaikan dulu di jalur gugatan dulu misalnya. Nah, jadi permohonan itu pada intinya adalah tidak ada sengketa di dalamnya. Kemudian gambaran hukum acara perdata sampai dengan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Nah, sampai dengan berkekuatan hukum tetap inkrah, kemarin saya sudah tampilkan gambarnya doang, tapi sekilas saya jelaskan tentang alurnya, ya kan? Ya, semampunya Anda lah untuk menjawab ini. Yang pasti berbeda dengan hukum acara pidana, yang proses penyelesaiannya tidak bisa dihadiri sendiri oleh korban. Orang yang dirugikan hukumnya, artinya tidak bisa diselesaikan di pengadilan itu yang maju bukan si korban, tapi diwakili oleh negara. Ya kan, kalau dalam habit para pihak yang beradu, yang berjumpa adalah negara melalui aparat penegak hukum, baik dari polisi, jaksa, penyidik ya, intinya saya mau bilang penyidik aja. Penyidik itu bisa polisi, bisa jaksa, bisa KPK, bisa PPNS, ya. Penyidik, jasa penuntut umum, hakim, gitu ya, melawan tersangka atau terdakwa. Itulah habit. Jadi yang beracara itu mereka, korbannya tidak. Orang yang merasa dirugikan
secara pidana korbannya itu tidak maju. Paling nanti jadi saksi korban gitu. Tapi yang berhadapan-hadapan bukanlah si korban. Sementara kalau dalam perkara perdata yang saling berhadapan sesama warga negara, penggugat dan tergugat. Gitu. Ya, penggugat dan tergugat. Bagaimana prosedurnya? Si penggugat pertama tentu diharapkan sebenarnya sih dia diselesaikan tidak melalui jalur pengadilan. Bahwa pada dasarnya hukum itu yang menjadi cita-cita itu bukan penyelesaian hukumnya, bukan menang kalahnya, tapi terjadinya perdamaian, hidup damai, itulah tujuan hukum sebenarnya. Semakin sedikit case masuk ke pengadilan, maka semakin baik hukum di satu negara. Atau semakin nggak perlu pasal-pasal hukum lagi, kalau sudah nggak ada sengketa, berarti masyarakat kita sudah tertib hukum. Nggak perlu banyak pasal-pasal lagi. Tapi kan itu negara hukum yang ideal, yang kalau jumlah penduduknya nggak banyak, mungkin bisa saja. Tapi dengan jumlah penduduk yang banyak, sumber daya alam yang terbatas, tentu konsep-konsep nilai ideal tadi seringkali menjadi angan-angan saja ya. Mudah-mudahan suatu saat negara kita juga bisa ke sana. Tapi oke, itu kan konsep ideal ya. Nah, begitu ada para pihak, ada masyarakat yang merasa dirugikan kepentingan hukumnya secara perdata, maka dia bisa mengajukan gugatan perdata. Tentunya dengan pertama-tama dia mendaftarkan gugatannya dengan menyampaikan surat gugatannya ke pengadilan. Di mana kita mendaftarkan gugatannya? Ke pengadilan mana kalau kita mau mendaftarkan gugatan? Ada yang masih ingat? Yang saya bilang waktu itu aktor, sekuitur, forum, rei. Ada yang masih ingat? Di pengadilan mana penggugat mengajukan gugatan perdatanya? Ada yang masih ingat? Di pengadilan mana? Saya sama Jusman punya perjanjian utang piutang. Saya bilang, ini Jusman kok lama sekali dia nggak lunasi utangnya ke saya. Saya tanya, saya telepon, alasannya besok lah segala macam. Padahal udah jatuh tempo, lama-kelamaan susah dihubungi gitu. Saya tahu Jusman rumahnya di mana? Jusman Jawa Timur mana? Jawa Tengah, Pak. Oh, Jawa Tengah. Di mana, Jusman? Wonosobo. Nah, di Wonosobo. Maka saya mau menggugat dia secara perdata supaya saya gugat Wan Prestasi, dia ingkar janji. Saya di Tangerang. Maka saya mesti mendaftarkannya di Pengadilan Negeri Tangerang atau Pengadilan Negeri Wonosobo? Wonosobo, Pak. Wonosobo, Pak. Kalau saya nggak tahu alamat Jusman di mana, saya mendaftarkannya di mana. Misalnya, Bin, Jusman, saya punya tanah di Jakarta Selatan, punya rumah. Jusman pada saat itu, bukan rumah ya, punya ruko di daerah Jakarta Selatan sana. Pada saat itu, Jusman ngontrak. Saya bikin perjanjian kontrak ruko segala macam. Tapi di perjanjian itu disepakati bahwa dia mau dagang apa namanya, peralatan elektronik, dagang pokoknya untuk perdagangan, tapi bukan perdagangan yang bukan bikin bengkel gitu. Artinya tidak harus menjaga kualitas, harus menjaga kebersihan, kemudian apa namanya, kualitas bangunan dan lain sebagainya, tidak merusak gitu ya. Tapi ternyata kontraknya 5 tahun, baru 2 tahun dialihkan nama Jusman ke orang lain. Dialihkan ke Komang.
Dialihkan sama Komang ternyata dibikin bengkel di situ. Bising lah, oli-olinya segala macam kotor sekali. Saya tahu, saya menggugat Gusman. Tapi saya nggak tahu alamat Gusmannya di mana. Kalau tadi rumahnya di Wonosobo, saya tahu ke PN Wonosobo. Ternyata KTP yang dikasih waktu saya bikin perjanjian segala macam, ternyata palsu KTP-nya. Nggak ada, ngarang dipalsukan sama dia. Maka saya menggugatnya kemana? Objeknya di Jakarta Selatan, Gusman di Wonosobo, saya di Tangerang. Saya ke PN mana? Objeknya, Pak? Objeknya terkait dengan barang tidak tetap, dia ada di Jakarta Selatan, maka di PN Jakarta Selatan. Kalau nggak diketahui, bukan sengketa terkait aset, tetap kalau tergugatnya ada lebih dari satu, ada banyak. Ada Gusman yang ingkar janji, piutangnya dalam satu utang, dalam satu surat utang ada banyak debiturnya misalnya. Atau perbuatan melawan hukum, dalam perbuatan melawan hukum yang melakukan perusakan rumah saya nggak mau melapor polisi bisa aja, tapi saya ngerasa saya minta ganti rugi saja, dan saya gugat perdata. Ternyata orang yang melakukan perusakan tadi, perusakannya bukan sengaja, dia main petasan gitu. Ada beberapa orang, ada orang dewasanya juga main petasan, ternyata meledak, rumah saya rusak gitu. Maka saya mau minta ganti rugi. Ternyata si pelakunya ini, orang yang melakukan perusakan, ada lebih dari satu. Ada Fadil, ada Abian, ada Fadil, ada Abian. Ternyata Dera juga ikut-ikutan main petasan bertiga. Gitu. Rumahnya beda-beda. Mas saya gugat kemana tuh? Fadil, Abian, sama Dera. Saya gugatnya ke pengadilan negeri tempatnya Dera, Fadil, atau Abian. Dipilih salah satu, Pak. Dipilih salah satu. Yang mana? Yang terdekat mungkin. Yang terdekat Yang mana, Dera? dengan lokasi objeknya. Yang paling peran paling utamanya Ketua di siapa? gengnya, Pak. Kenapa? Ketua gengnya. Ketua gengnya. Dera berarti. Kalau ketua gengnya Dera berarti. Nah, jadi yang paling utama perannya, atau kalau sama-sama perannya bisa dipilih salah satu. Kalau semuanya nggak ketahuan alamatnya di mana? Kemana? Sesuai objek. Nggak ada objeknya. Ini bukan sengketa. Ini objek tadi itu sengketa kepemilikan misalnya. Kalau sengketa kepemilikan dan segala macam terkait dengan itu bisa di lokasinya. Tapi kalau terkait dengan perbuatan melawan hukum tadi milik saya, bukan masalah sengketa kepemilikan. Sorry, tadi yang bengkel tadi itu kurang pas sebenarnya. Soal kepemilikan sengketa kepemilikan itu tetap saya ngasih contohnya bukan masalah Gusman ingkar janji, tapi rebutan harta, tapi saya nggak tahu alamat dia. Dia menduduki ruko saya nggak tahu alamat dia, maka dia barang-barangnya nggak dipindahin dari ruko itu, padahal sudah habis kontraknya, saya suruh mengosongkan, tapi dia nggak ada. Maka saya bisa gugat di pengadilan di mana harta tak bergerak tadi, benda tak bergerak tadi berada. Nah ini kalau ternyata para tergugatnya nggak ketahuan, maka saya bisa mendaftarkannya di pengadilan negeri tempat wilayah penggugat yang meliputi pengadilan negeri yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau domisili si penggugat. Gitu ya. Kemudian setelah didaftarkan, dilengkapi, dibayar uang panjar biaya perkaranya, dapat surat kuasa untuk membayar skum, biasanya orang menyebutnya, maka dibayar yang biaya itu dipergunakan untuk dihitung-hitung untuk memanggil para pihak. Gitu. Nah, kalau Anda tanya apakah skumnya biasanya kita bayar segitu atau lebih,
Nah, itu saya nggak bisa komen di forum Zoom begini ya. Pokoknya itu dibayar, kemudian nanti dipanggil para pihak. Kalau ternyata pas pada panggilan sidang pertama, ada dua kemungkinan tuh, penggugat, tergugat, hadir dua-duanya. Bisa jadi penggugat, tergugat, ini hadir, ini tidak. Ada tiga kemungkinan berarti ya. Atau sebaliknya, bentar. Ini penggugat, tergugat, ini hadir, ini tidak. Ya, kalau sidang pertama hadir, ya lanjut berarti sidangnya. Kalau salah satu pihak tidak hadir, maka akan dipanggil yang kedua kali, untuk yang kedua kali. Tentunya harus dipanggil secara sah dan patut, ya. Artinya memang dialamatkan kirim panggilan memang ditujukan kepada alamat yang sesuai, yang diketahui. Kalau tidak ada, dikirimkan kepada pihak yang berwenang, bisa RT-nya, bisa RW-nya. Dan ada berita acaranya kalau tidak diterima oleh pihak yang bersangkutan. Ya. Jadi itu buktinya. Nah, kalau enggak, dipanggil sekali lagi. Kalau dua kali dipanggil sidang enggak hadir, maka ada dua konsekuensi. Kalau yang tidak hadir tadi adalah penggugat, maka hakim akan memutuskan dalam perkara itu putusan gugur. Tapi kalau yang tidak hadir adalah tergugatnya, maka akan diputus secara first take. Ini putusan yang sepihak gitu. Putusan first take. Nah, jadi ketidakhadiran para pihak itu membawa konsekuensi yang berpotensi merugikan. Tapi bukan berarti kalau first take ini semuanya harus dikabulkan gitu. Mesti ada lihat alasannya. Jangan sampai ada orang mentang-mentang mengklaim memanfaatkan ketidakhadiran tergugat, kemudian tiba-tiba hartanya beralih kepada si penggugat. Tentu hakim harus mempertimbangkan betul nggak dokumen-dokumen, bukti-bukti, alat bukti yang disajikan oleh orang yang mengklaim bahwa harta ini, misalnya saya tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada hujan, rumah yang ditinggali Rahma, itu saya klaim itu rumah saya. Sebenarnya ibunya Rahma dulu pernah menjual ke saya, yang mulia. Tapi dia masih tempati karena anaknya nggak setuju, bla 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 dan gitulah ya. Ketika saya klaim ke sana, hakim mesti lihat buktinya. Apa buktinya saya beli? Apa buktinya saya transaksi? Dokumen apa yang bisa kita tunjukkan untuk meyakinkan hakim? Kalau hanya klaim kosong, walaupun Rahman nanti pas dipanggil nggak datang, dua kali dipanggil nggak datang, ya nggak bisa, meskipun first take nggak bisa dikabulkan juga. Tapi kalau saya punya alat buktinya, walaupun sebenarnya nggak terlalu kuat, ya, mungkin bisa jadi palsu dokumen saya. Tapi karena Rahman nggak datang, itu berbahaya. Rahman nggak bisa mengcounter. Yang mulia, ini sertifikat saya yang asli nih. Jangan-jangan dia palsu nih. Nah, tapi karena dia nggak datang, nggak bisa mengcounter itu. Nah, oleh karenanya gugatan itu, dulu saya pernah cerita kepada Anda, diajukan ke pengadilan yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili atau tempat tinggal tergugat, biar tergugat nggak jauh-jauh datang. Gitu. Jauh-jauh datang untuk melayani klaim-klaim yang bisa jadi klaimnya hanya klaim kosong. Gitu. Padahal klaim kosong dicuekin sama tergugat, ternyata dia bawa bukti yang buktinya sebenarnya abal-abal, tapi kelihatan asli, aspal gitu, asli tapi palsu. Nah, hakim bisa aja tanda petik karena tidak sempat menguji, karena tidak ada bantahan, tidak ada sanggahan dari pihak tergugat, ya diiyain aja gitu. Nah, makanya dalam konteks demikian kehadiran para pihak itu menjadi penting. Begitu, itu kalau ada salah satu pihak yang tidak hadir. Kalau hadir dua-duanya, maka sidang pertama dimulai dan hakim harus menanyakan, harus menawarkan proses mediasi terlebih dahulu. Nah, para pihak bisa memilih apakah mediasi diselesaikan oleh mediator dari hakim pada pengadilan tersebut atau memilih mediator di luar hakim.
Kalau hakim mediator di pengadilan tersebut, tidak boleh hakim yang sama yang menyidangkan perkaranya. Kenapa? Karena apa yang diomongkan para pihak di mediasi sesungguhnya itu seperti buka-bukaan. Kalau teman-teman kita bikin analogi ya, di proses peradilan persidangan itu seperti dapur bersihnya. Kalau mediasi itu dapur kotornya. Jadi para pihak memang curhat apa adanya, ngomong data, fakta, segala macam. Pokoknya bongkar-bongkaran. Sementara kalau di persidangan dia akan adu strategi gitu. Kapan alat bukti ini mau dimunculkan? Kapan alat bukti ini nunggu bagaimana strategi menghadapi, mengcounter klaim lawan dan lain sebagainya gitu. Di mediasi enggak. Jadi kalau hakimnya sama, tahu, oh kemarin kan kamu sudah ngaku begini, kenapa sekarang begini? Nah, jadi hakimnya harus yang berbeda. Nah, oleh karenanya, tapi dalam praktek mediasi itu orang mengajukan ke pengadilan seringkali ya karena mediasi sudah buntu. Ya, mediasi buntu. Tapi tetap saja saya lupa nih permanya. Perma nomor berapa? Perma 1 tahun 2000. Saya lupa, 2003, 2008. Nanti saya cari lagi ya. Perma yang mewajibkan bahwa hakim harus menawarkan atau memerintahkan untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke proses persidangan berikutnya. Kalau mediasi berhasil, nanti mediasinya disahkan oleh majelis hakim, dibuatlah akta perdamaian tadi yang seringkali disebut sebagai akta pandading yang akan disahkan oleh hakim ditetapkan menjadi akta perdamaian yang telah disahkan oleh hakim tadi. Kekuatannya seperti dengan putusan, gitu ya. Kekuatannya sama dengan putusan hakim. Kalau ternyata tidak disetujui, maka dilanjutkan ke persidangan selanjutnya dengan pembacaan surat gugatan. Ini tuntutan hukum ini maksudnya petitumnya ya. Di dalam surat gugatan kan ada petitum. Nah, nanti akan dijawab jawaban. Tergugatnya akan mengirim jawaban atas surat gugatan. Atau sebelum jawaban bisa jadi dikirimkan eksepsi. Ada eksepsi. Atau di dalam jawaban ini termasuk di dalamnya eksepsi. Jadi nggak ada yang baku jawaban tapi di dalamnya ada eksepsi. Eksepsi itu apa? Eksepsi itu sesungguhnya dia tangkisan sebelum masuk ke pokok perkara. Secara administratifnya kita mau ngomong kepada penggugat, kepada majelis hakim, menyatakan bahwa apa yang diomongin penggugat itu belum saatnya, tidak tepat secara administratif. Nah, eksepsi itu bisa, saya pernah cerita tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Ini banyak ya para tergugat yang mengajukan eksepsi terkait kompetensi absolut. Kompetensi absolut berarti dia mau ngomong, hai penggugat, ini tuh bukan masalah perdata, ini tuh masalah pidana misalnya. Kok yang kamu dalilkan begini, tapi aneh, biasanya orang ini mau ke perdata ya. Di pidana yang biasanya dia melakukan eksepsi, ini tuh bukan pidana tapi perdata. Nah, kemudian kompetensi relatif. Kalau kompetensi relatif itu kaitannya dengan soal wilayah tadi. Betul ini wewenang pengadilan umum, perdata, tapi bukan di pengadilan negeri Depok, bukan pengadilan di Jakarta Selatan, tapi di Wonosobo, tapi di Surabaya, PN Surabaya, dan lain sebagainya. Harusnya di sana. Itu kompetensi relatif. Saya koreksi sedikit ya. Tadi saya mengatakan banyak melakukan ini. Justru ini dalam praktek nggak banyak lagi sekarang yang menyerang di sini. Kenapa? Karena ini diserang, nanti ya udah tinggal dia cabut, digugat di pengadilan yang satu lagi gitu. Jadi seringkali ini jarang juga dipakai. Tapi tetap saja ada ya. Dalam beberapa case saya dulu pernah di kementerian kita digugat di Petun. Saya bilang ini kewenangan di pengadilan pajak.
ketika di pengadilan umum, ini kewenangan bukan di pengadilan umum, tapi di petun misalnya. Nah, itu untuk mengulur-ulur gitu. Tapi sebenarnya manfaatnya kalau bagi klien, kalau misalnya ada advokat ya, kadang orang suka bertanya, eksepsi absolut, kompetensi absolut sama relatif, tujuannya seolah-olah seperti hanya menjatuhkan mental lawan saja. Tapi secara ekonomis rasanya nggak tahu bisa diajukan lagi. Sehingga ada yang sampai sinis gitu. Itu dia advokatnya ngajuin eksepsi terkait kompetensi biar argonya jalan terus. Karena kan argo bayarnya jalan terus tuh perkaranya kan. Toh nanti kalau menang juga tetap diajuin lagi dan seterusnya. Itu di praktek begitu. Nah, yang banyak diajukan eksepsi oleh para tergugat itu justru yang ini, teman-teman. Surat kuasa ini paling banyak. Surat kuasa terkait kewenangan pihak pemberi kuasa. Ini terutama kalau si penggugatnya, prinsipalnya adalah PT, atau CV, atau firma, atau persekutuan perdata. Badan usaha lah, badan hukum gitu. Jadi si tergugat pertama itu akan minta gitu, lihat surat kuasanya, siapa yang tanda tangan pemberi kuasa akan dilihat, maka dia minta lihat akte pendiriannya. Atau di dalam akte pendirian kan ada anggaran dasar tuh, anggaran dasar. Dicek di anggaran dasarnya bunyinya gimana. Kalau dalam hal pemberian kuasa, termasuk menggugat atau digugat, apakah cukup ditandatangani oleh direktur utama saja pemberi kuasanya? Atau mesti semua direksi? Nah, ini dia akan lihat. Kalau ternyata beda siapa yang tanda pemberi kuasa, itu dimentahkan sama dia. Berarti surat kuasanya tidak sah, karena dia hanya menerima kuasa dari orang yang tidak punya legal standing untuk memberikan kuasa. Tidak punya kewenangan. Nah, itu contohnya. Kemudian error in persona. Tadi saya menggugat orang yang salah. Nggak ada urusannya. Ini wilayah saya tuh sini, yang kamu gugat tuh objeknya di sana, itu dikuasai orang lain. Yang melakukan bukan saya, yang melakukan di sini. Saya cuma melanjutkan saja. Kayak tadi misalnya, dalam kasus Yusman tadi, saya menggugat Yusmannya atau menggugat pihak barunya yang menempati itu. Nah, itu bisa dieksepsi saya. Saya kan nggak tahu apa-apa, saya kontraknya kan sama Jusman. Kata si pemilik yang baru kan. Nah, itu mesti selektif. Saya gugat Jusman, tapi si orang tadi harus jadi turut tergugat. Nanti putusannya apa, dia harus pergi gitu. Jadi beda antara tergugat sama turut tergugat. Turut tergugat itu orang yang harus ikut menerima konsekuensi dari putusan itu nanti. Termasuk dia juga bisa mengklaim minta uang penggantian atas pembayaran karena dia nggak tahu bahwa itu bukan punya Jusman, dia nggak tahu bahwa sebenarnya Jusman dilarang mengoper sewakan, tapi dia mengoper sewakan, dia nggak tahu. Dia beritikat baik. Pihak ketiga yang beritikat baik, maka dia harus dilindungi undang-undang. Nah, kalau ternyata saya yang gugatnya yang penyewa baru, ya dia bilang error persona, saya nggak ngerti apa-apa. Bapak gugatnya si Gusman gitu, jangan saya. Kira-kira begitu ngomongnya. Atau nebis in idem. Nebis in idem itu artinya pernah saya singgung ya. Tidak bisa diproses, tidak ada case yang sama, pengulangan pemeriksaan atau persidangan atau proses hukum untuk perkara yang sama. Artinya yang pernah diputus oleh idem. Saya idem kayak di atasnya. Untuk perkara yang telah diputus sebelumnya, sudah pernah diputus, maka tidak boleh diajukan upaya hukum. Nah, kita ngomong, ini kan sudah pernah digugat. Kita sudah menang, kenapa diulah lagi? Kadang si penggugatnya diubah lagi tuh, objeknya luasnya diubah dikit. Kemudian itu cari-cari celah untuk menggugat lagi. Nah, itu pihak lawan bisa menyangkalnya
sebelum masuk pokok perkara ini. Jadi bisa dibatalkan di awal, gugatannya dinyatakan tidak diterima sebelum masuk pokok perkara. Kemudian eksepsi obscur libel. Artinya gugatannya dianggap kabur, tidak jelas. Ini kan ya kayak tadi, ini kan masih sengketa ini, utang saya kan sebenarnya belum jatuh tempo. Di perjanjian coba lihat, ada nggak tanggalnya kapan saya harus lunasi? Kan nggak jelas tanggal jatuh temponya. Maka ini belum jadi utang, belum jadi tunggakan, belum terjadi wan prestasi. Lihat aja konstruksinya. Makanya dalam perkara-perkara wan prestasi itu, untuk perjanjian-perjanjian yang tanggal jatuh temponya tidak secara eksplisit dijelaskan di situ, para pihak sebelum menggugat dia mengajukan somasi. Peringatan gitu. Berdasarkan perjanjian tanggal sekian dan sekian berdasarkan kondisi yang sehingga mempercepat tanggal jatuh tempo dan seterusnya, maka dalam perjanjian ini kewajiban Anda untuk membayar angsuran atau melunasi pembayaran yang ini jatuh pada tanggal sekian-sekian. Ditegaskan di situ. Untuk menghindari nanti eksepsi obscur libel ini. Kecuali kalau memang sudah jelas, somasi itu tidak wajib. Tapi seringkali ini akan banyak dilakukan oleh orang. Yang pertama, berharap keajaiban. Dengan somasi dia mau, oke, damai saja. Tapi ya, kadang kan beracara kan kadang lihat tuh lawannya itu, ini orang gunung, batu, ini orang bisa ditempuh dengan damai. Udah track recordnya kan bisa ketahuan, perusahaan yang suka bersengketa, punya backing pengacara yang keras gitu ya, yang mahal gitu. Tapi tetap saja somasi tetap dikirimkan. Tapi kadang juga mesti jadi langkah-langkah apakah menempuh upaya perdata, pidana itu tidak terlepas dari ya strategi juga memang melihat lawan. Ini orang kalau perusahaan bonafit, oke, dia keren gitu, tapi begitu dimasukkan gugatan, resikonya akan berbalik ke saya nggak? Karena dia merasa dicemarkan nama baiknya dan segala macam. Atau setiap orang sih punya hak itu, tapi kalau kita punya bukti ya nggak bisa juga dianggap pencemaran nama baik. Contoh misalnya dalam case S Hardware misalnya. S Hardware itu kalau orang yang mengikuti perkaranya tentu nggak akan berkurang kepercayaannya pada S Hardware. Karena ternyata yang diajukan permohonan pilot oleh kuasa hukumnya pada saat itu, utangnya cuma 10 juta, belasan juta gitu. Di bawah 20 juta kalau nggak salah. Bagi S Hardware itu nggak ada apa-apanya sama sekali 10 juta itu. Di puluhan juta yang itu nggak ada apa-apanya. Tapi kan sempat diajukan permohonan pilot. Tentu S Hardware sudah berpikir, damai pun mungkin sepertinya akan mundur-mundur. Saya nggak tahu ya case-nya. Saya nggak ikut, takut salah karena belum ada putusan pengadilan ya. Artinya tentu S Hardware akan berpikir berapa kali gitu. Kalau ini saya nggak lunasi, dia akan mengajukan permohonan, namanya di blow up di kalangan investor, calon investor, kreditor, tentu kepercayaannya akan menurun. Perusahaan bonafit sekelas itu kemudian turun hanya gara-gara ada pemberitaan diajukan pilot kan, di benak orang yang nggak baca lengkap kan hanya baca judulnya kan, S Hardware diajukan permohonan pilot gitu. Apalagi judulnya di media massa itu digugat pilot gitu, pakai kata-kata gugatan. Kepilotan kan bukan gugatan, oke ya? Pilotan bukan gugatan, permohonan dia. Perdata khusus dia. Nah, jadi apa namanya? Itu dalam mengajukan gugatan mesti pakai strategi, dan somasi ini dalam rangka untuk menghindari tangkisan karena dianggap kabur, belum jelas konstruksinya, belum lengkap gitu. Ya. Oke, sekarang ke pertanyaan berikutnya, soal yang berikutnya. Saya sampai jam berapa? Pukul 16 lebih berapa? 16.30? 16.30.
Nah, berikutnya adalah terkait dengan elemen surat gugatan. Sebentar. Ultra petita. Oke, ultra petita saya sambungkan dengan elemen surat gugatan, ya. Nah, di dalam surat gugatan, saya sudah kirimkan kepada Anda contoh surat gugatan sebenarnya, tapi saya jujur saja, saya belum menjelaskan kepada Anda memang komponen-komponen atau pointers ataupun komponen-komponen yang ada di surat gugatan. Ya, Anda jawab semampunya saja, gitu. Jadi intinya di surat gugatan itu ada tiga komponen utama yang harus ada, yaitu identitas para pihak, fundamentum petendi atau posita, atau dasar gugatan, dan yang terakhir adalah petitum. Apa yang diminta, gitu. Kalau identitas para pihak, berarti identitas para penggugat dan tergugat. Dasar gugatan, di sini kita bicara tentang dasar fakta dan dasar hukum. Artinya kita bicara hubungan penggugat dengan tergugat itu apa sih? Terus sengketa itu kenapa? Jadi cerita tentang sengketa itu juga kenapa? Bahwa berdasarkan perjanjian nomor sekian, kontrak nomor sekian, pihak tergugat menyetujui untuk melakukan bla 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 bla. Bahwa selanjutnya tergugat ternyata bla bla telah melakukan ingkar janji atau prestasi. Atau bukan berdasarkan perjanjian karena PMH. Karena tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan seterusnya. Melanggar ketentuan pasal sekian misalnya. Nah, bicara itu sehingga pihak penggugat atas perbuatannya telah menyebabkan kerugian bagi pihak penggugat sekian. Nah, contoh gugatannya saya sudah pernah kirim kepada Anda, yang sederhana saya sudah kirim, nanti itulah kira-kira bunyinya. Apakah PMH atau prestasi, Anda baca lagi kalau mau pengen tahu biar dapat feel-nya gitu. Nah, kemudian diakhiri dengan petitum atau ini orang sering menyebutnya tuntutan. Nah, makanya agak rancu dengan tuntutan di pidana. Ini kalau ini masalah kekayaan terminologi bahasa Indonesia saja sih. Jadi kalau mau dipakai tuntutan juga boleh, karena memang dia menuntut apa gitu. Sehingga kadang orang mau mengatakan dalam hukum perdata, nanti bisa dituntut loh. Nah, dituntut, padahal maksud dia perdata, ya kalau harusnya bisa digugat gitu. Tapi di dalam kalau mau bilang menuntut juga boleh juga sih sebenarnya. Karena di dalam gugatan ada tuntutan di sini. Petitum ini menuntut apa? Sebenarnya menuntut haknya dia. Di dalam petitum itu ada petitum primer, petitum tambahan, ada petitum subsidiar. Seringkali petitum ini, contoh gugatan saya yang pernah saya contohkan, ini digabung, tidak dalam dibedakan primer tambahan, tapi sudah digabung. Di dalamnya pada dasarnya dia minta dikabulkan kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Menyatakan sah dan berharga alat bukti, seluruh alat bukti yang dikemukakan, disampaikan oleh penggugat. Dan menyatakan tergugat telah melakukan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Agar majelis hakim menghukum tergugat untuk melakukan bla 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 bla. Apa yang tidak dilakukannya itu. Apakah menyerahkan sesuatu, mengosongkan lokasi tertentu, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa diajukan petitum tambahan untuk membebankan biaya perkara kepada tergugat. Atau minta kepada majelis hakim agar putusan dapat dilakukan secara serta-merta atau with verbal beach forward tanpa menunggu putusan inkrah. Jadi menyadari bahwa setelah putusan pengadilan negeri ini bisa jadi pihak tergugat nanti kalau kalah, majelis hakim mengabulkan, dia akan mengajukan upaya hukum banding atau kasasi. Sehingga setelah kasasi itulah baru inkrah. Nah, setelah inkrah tapi kalau itu terjadi bisa makan waktu yang lama, barangnya keburu hilang. Objek yang disengketakan keburu dialihkan dan segala macam, maka kita minta untuk
rusak, keburu hilang, maka kita minta untuk dapat dan kerugian yang saya terima, ya jadi harus dibuktikan tuh. Di sini juga harus bisa dibuktikan bahwa potensi kerugian akan lebih besar kalau tidak segera dilaksanakan. Nah, maka kita bisa minta putusan hakim supaya memerintahkan untuk dilaksanakan secara serta-merta. Kemudian provisionil. Provisionil justru malah tanpa menunggu putusan yang bersangkutan, lebih mendesak lagi itu. Barangnya sudah keburu objek sengketanya, barangnya cepat busuk, cepat rusak, cepat daluarsa, maka kalau hakim merasa yakin minta diberikan putusan sela agar barangnya diserahkan kepada pihak penggugat, maka bisa dimintakan itu. Kemudian duangsom itu uang paksa. Uang paksa yang intinya minta kepada majelis hakim memutuskan adanya duangsom, di mana ini diharapkan bisa memaksa kepada pihak tergugat, kalau misalnya menang tadi ya, untuk segera memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Kalau tidak, maka ditentukan duangsomnya itu misalnya 100.000 per hari misalnya, atau 1 juta per hari, atau 1 miliar per hari, tergantung objek sengketa atau kerugian yang diderita. Kalau menyangkut misalnya, yang disengketakan objeknya itu apartemen sekian unit apartemen yang dikuasai oleh, atau ruko sekian unit ruko yang dikuasai oleh orang lain yang dikuasai tergugat, yang seharusnya kalau ruko itu saya kuasai, saya setiap bulan dapat penghasilan pasif income dari sewa ruko itu. Tapi karena ini jadi sengketa dikuasai sama dia, maka saya gugat, suruh dia pergi meninggalkan karena itu hak saya dan seterusnya. Sambil di permohonan di petitum saya nanti saya sampaikan kalau setelah diputus nanti agar segera dilakukan putusan, kalau tidak maka diminta kepada majelis hakim untuk menetapkan duangsom tadi. Ya. Kalau sampai dengan dipenuhinya putusan itu, maka dia dihukum untuk membayar uang paksa sekian juta per hari. Sambil kita tunjukkan hitung-hitungannya. Kerugian material saya itu harusnya sekian. Potensi opportunity cost saya itu hilang sekian kalau dia nggak pergi-pergi gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah petitum subsidiar yang intinya ini sering hampir semua gugatan pasti menyertakan ini. Ini ingin menunjukkan juga satu posisi bahwa apapun yang saya dalilkan, apapun yang saya kemukakan, tetap keadilan ada di tangan majelis hakim. Tapi ini juga bisa diterjemahkan sebagai upaya budaya ketimuran kita juga bisa begini nih. Pokoknya saya minta kepada yang mulia hakim putusan seadil-adilnya deh. Saya mintanya begini, tapi kalau menurut hakim yang adilnya begini, ya saya ngikut gitu. Tapi kalau enggak ya awas gitu. Awas itu artinya saya upaya hukum gitu. Nah, petitumnya begini. Petitumnya mintanya si penggugat mengklaim saya punya 3 unit. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 unit ruko. Saya klaim milik saya itu 4 unit. 4 unit ya saya ralat. Yang 3 itu saya nggak klaim. Atau yang 3 itu saya masih ragu-ragu ini punya siapa dulu ya, punya warisan bapak saya atau bukan ya gitu. Tapi hakim ternyata memutuskan bahwa punya saya itu bukan 4 tapi 5. Karena ini juga bagian warisan dari bapakmu dulu misalnya. Saya mintanya 4, hakim ngasihnya 5. Nah, yang 1 ini disebut dengan ultra petita. Ultra petita. Jadi putusan hakim yang melampaui, yang dianggap melampaui kewenangan dia itu bisa dikenal dalam dua konteks ultra ya, ultra petita dan ada namanya ultra vires.
ultra vires ini kalau hakim memutuskan suatu perkara, apakah sengketa ataukah permohonan, tapi di luar kewenangan hakim itu. Jadi harusnya bukan wewenang pengadilan ini, tapi pengadilan lain. Nah, itu ultra vires. Jadi bukan menyangkut, udah belum masuk ke pokok perkara, tapi perkara itu sebenarnya dia nggak berwenang mengadili, gitu. Jadi terkait dengan kompetensi, baik absolut maupun relatif. Pokoknya dia nggak berwenang mengadili aja, tapi dia tetap memutus dan memeriksa mengadili. Karena menurut dia, saya berwenang. Nah, pihak yang tidak terima tentu akan ngomong, hakim telah melakukan ultra vires, gitu. Nah, jadi kemudian kalau ultra petita gimana? Ultra petita dia memang berwenang mengadili hakim itu. Perkaranya perkara perdata, perkaranya pidana, tata usaha negara. Dia memang hakimnya berwenang. Tapi dalam konteks perdata dia mengabulkan apa yang tidak diminta, gitu. Karena menurut keyakinan hakim dari data fakta di persidangan harusnya memang dikasih lebih nih, gitu. Dikasih lebih. Misalnya begini. Tapi ini mungkin kelamaan. Dalam hal izin usaha perkebunan ataupun izin penguasaan hutan IUP HHK untuk perhutanan, itu seringkali ada oknum-oknum pengusaha hutan itu ketika dapat izin baik HGU maupun IUP HHK ini, izinnya 35.000 hektar. Tapi yang dikelola itu seringkali merembet jauh, gitu. Sehingga masyarakat yang merasa saya punya klaim ini, karena ini dia menduduki wilayah yang jauh di luar haknya dia, sehingga hakim seringkali mengabulkan yang lebih, gitu. Ya, mengabulkan yang lebih. Nah, oleh karenanya hakim memandang saya perlu. Nah, itu kan kalau ditanya apakah hakim bersifat pasif? Tidak, hakim ngerasa saya lebih adil kalau saya ngasih ini. Nah, tentu pihak lawan yang ngerasa nggak terima, hakim terlalu aktif, gitu. Dia akan keberatan, banding, dan lain sebagainya. Nah, jadi ultra petita itu, hakim memutuskan melebihi apa yang... Nah, ini dalam asas hukum atau pandangan sebagian ahli hukum, tapi aliran klasik, gitu ya, aliran klasik, tapi ya dalam prakteknya nggak antar hakim nggak seragam, gitu. Nah, dalam pandangan ahli hukum, kalau untuk hukum perdata, ultra petita itu dilarang. Kalau hukum pidana, nggak ada larangan. Kenapa? Karena kalau dalam hukum pidana, yang dicari hakim itu adalah kebenaran material. Ya, karena tadi seperti yang saya sampaikan, dia harus yakin, hakul yakin. Kalau dulu waktu pertemuan sebelumnya saya bilang di peradilan beberapa negara common law ada asas yang namanya beyond reasonable doubt. Bahwa hakim harus yakin seyakin-yakinnya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun ketika dia mau memutus seseorang bersalah atau tidak bersalah. Jadi dia harus yakin. Maka dia aktif termasuk dalam memutuskan jangan sampai ada persoalan yang menurut jaksa apa yang di depan mata dia ini orang jahatnya melebihi apa yang disangkakan jaksa, gitu. Sehingga kalau contoh case yang real untuk pidana, nggak usah jauh-jauh, belum lama ini. Terlepas saya setuju, nggak setuju, benar, nggak benar, saya tunjukkan data saja. Dalam kasus jaksa Pinangki. Siapa sih namanya? Jaksa Pinangki kan ya? Jaksa Pinangki ya? Yang barusan di pengadilan tinggi, di pengadilan negeri, dia diputus 10 tahun penjara. Di pengadilan tinggi, dia banding, diputus 4 tahun.
Berarti kan berkurang, Pak. Enggak, yang saya soroti bukan ini. Sebelum diputus di peradilan ini, jaksa penuntut umum nuntutnya 4 tahun. Tapi hakim memutuskannya 10 tahun. Hakim melakukan ultra petita. Hakim pengadilan tingkat pertama. Jaksa Pinangki. Jaksa siapa sih namanya? Coba di googlingin. Jaksa siapa sih? Yang kasus Joko Chandra. Iya Pak, Ja- Pinang. Jaksa Pinangki. Dia dipidana, hakim menuntutnya 4 tahun, tapi jaksa menuntutnya. Jadi logika kenapa hakim dilarang ultra petita itu kira-kira begini. Dalam perkara perdata ya. Nah, pihak yang dirugikan saja ngerasa ruginya cuma 7. Kenapa hakim ngasih dia 8 gitu. Kan aneh gitu. Tapi hakim melihat yang lain. Tapi ini jarang sekali perdata itu. Tapi ada, 1-2 itu ada saja. Walaupun secara asas tadi dianggap jangan. Tapi kalau pidana sudah mulai banyak. Kita itu banyak. Tapi nggak banyak banget. Banyaknya di bawah tuntutan jaksa. Jaksa menuntut 4 tahun, hakim pidana 3 tahun, 1,5, dan lain sebagainya. Yang paling banyak yang itu. Sama banyak. Kalau yang sama dengan tuntutan, ada juga banyak. Tapi yang paling banyak adalah di bawah tuntutan jaksa. Tapi sesekali beberapa 1, 2, 3 gitu ya. Tapi jarang sekali sebenarnya ultra petita. Nah, Jaksa Pinangki ini karena case-nya kan cukup menyorot perhatian umum. Hakim juga saya tidak tahu hakim pengadilan pertama kemarin apakah karena memang menurut pendapat dan keyakinan hakim begitu atau karena banyak sorotan tekanan dari LSM, dari Maki, dari segala macam yang datanya khawatir nanti putusannya padahal hakim nggak boleh terganggu oleh sorotan masyarakat segala macam karena dia menegakkan hukum, bukan menegakkan opini masyarakat. Dia harus rela dibenci, dicaci, walaupun menurut pandangan masyarakat itu nggak adil. Tapi kalau keyakinan dia memang begitu, dia nggak boleh menghukum orang yang menurut keyakinan fakta di persidangan nggak begitu. Nah, dia menjatuhkan pidana 10 tahun, tapi akhirnya dikembalikan lagi 4 tahun oleh pengadilan tinggi gitu. Nah, saya menyoroti bukan masalah apakah setuju tidak setuju dengan disunatnya, dipotongnya ini jaksa 4 tahun. Tapi dalam case ultra petita, perkara pidana itu Jaksa Pinangki itu pengadilan tingkat pertama melakukan ultra petita. Dan nggak ada yang ribut gitu, nggak masalah. Walaupun dari sisi terdakwa pasti itu bermasalah. Dari jaksa pasti bermasalah. Kok saya nggak dipercaya gitu. Ini tanda petik ya. Saya yang memegang datanya, yang pegang pembuktian segala macam, artinya ya bisa saja ada perasaan-perasaan itu. Yang berikutnya adalah pemeriksaan setempat atau gerechtelijk plaatsopname. Ini juga istilah bahasa Belandanya ini mudah-mudahan teman-teman sempat buka di apa namanya di gadget atau di apa ya. Intinya pemeriksaan setempat juga dalam rangka menambah keyakinan hakim. Yang tadi saya cerita untuk memastikan bahwa benar nggak ini untuk menambah keyakinan hakim. Case-nya begini, orang-orang bilang begini, nggak mirip anaknya segala macam. Dia pengen lihat anaknya kayak apa sih gitu. Dan jangka waktu penahanan tadi sudah ya. Jangan Hapid dan Haper penahanan Haper nggak ada penahanan ya. Haper tuh nggak ada penahanan. Jadi kalau Hapid penahanan jangka waktunya sebagaimana yang tadi. Baik, saya rasa begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Saya gunakan untuk evaluasi soal UTS, untuk pembahasan tentang pembuktian dalam hukum acara pidana. Nanti saya bahas minggu depan. Tapi hari ini kalau mau ada pertanyaan silakan. Mau sekarang nanya lewat Zoom ini boleh. Nanti dilanjutkan lewat, karena kita masih punya setengah jam, lewat WA Group juga silakan. Sambil kalau ada pertanyaan silakan, saya mau foto. Kita foto dulu ya.